tidak ada hari, tidak ada kata kalau tidak mendiskreditkan Injil. Seolah-olah ceramah itu tidak lebih indah kalau tidak menggugat Injil. Ilahi wa inna ilaihi raji'un. Logika. Harus ada alasan. Ya. Nah, saya baru berani baca Alkitab, ya, menemukan dan membaca Alkitab. Pertama, dasar pertama, rukun iman yang ketiga. Dalam Islam ada rukun Islam 5, rukun iman ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga percaya kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah, Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Tidak sempurna iman seorang Islam kalau dia tidak percaya. Tapi tidak dianjurkan untuk membaca. Itu persoalannya. Percaya ya, tapi tidak dianjurkan membaca. Karena itu opini yang dibentuk supaya kita tidak membaca Alkitab palsu. Tapi kalau ditanya kepada saya, dikembalikan kepada saya. Siapa yang memalsukan? Bagian mana yang dipalsukan? Kapan dipalsukan? Maka saya tidak akan berdiam 1000 bahasa. Bahkan ngeles. Karena saya tidak bisa membuktikan. Nah ini juga sebenarnya cacat hukum. Kalau saya katakan palsu, lalu saya tidak punya yang asli. Ini adalah fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Ya, demikian. Jadi kalau kita lihat daripada penyampaian beliau, seolah-olah kesannya beliau ini kan masuk ke Kristen ya, karena sebuah pencarian intelektual gitu ya. Karena dia mengatakan bahwa ayah saya melarang saya membaca kitab kecuali saya memiliki logika atau penalaran yang benar, kan gitu kan. Semakin hari Uklim merasa bahwa mereka sedang disudutkan oleh konten-konten Kristen. Padahal channel-channel Kristen bermaksud hanya untuk membuka kebenaran, bukan untuk menyerang atau menyudutkan umat muslim. Bentuk dari keresahan mereka coba mengkanter atau mencari kesalahan-kesalahan dalam setiap konten yang dibuat oleh channel-channel Kristen. Salah satu contoh adalah channel yang memiliki nama Muslim Menjawab Satu. Seperti apa? Kui. Panjang. Jadi di film ini jelas ya, di video ini kesannya bahwa beliau ini kan mencari pencarian ya. Pak Rusli Monoarfa ini kesannya adalah beliau masuk Kristen karena mencari, dia lupa. Beliau menceritakan tentang latar belakang pernikahan beliau. Ini yang perlu dijawab. Dan itu barangkali yang sengaja dalam tanda kutip disembunyikan oleh beliau untuk menghapus ya kesan gitu, kesan fakta lain, penyebab lain yang mungkin berpotensi menjadi penyebab beliau masuk Kristen. Oke, saya pelajari Facebook beliau. Ini Facebooknya. Ini adalah Instagram beliau. Nah kan, channel Muslim Menjawab Satu ini coba mengalihkan para viewernya untuk percaya bahwa Pak Muhammad Monoarfa ini pindah keyakinan karena mengikuti keyakinan si istri, bukan karena semacam hidayah begitu. Namun usahanya kali ini justru menjadi blunder dan mempertontonkan kebodohannya. Mari kita lihat. Saya sangat berharap penontonnya itu menggunakan akal sehat. Karena jika menggunakan akal sehat, mereka justru akan tertawa. Yuk simak. Dan nampaknya Pak Rusli, meskipun di sini dia tidak ngomong-ngomong alasan pernikahan karena sebagai alasan masuk Kristen, tapi saya mencium bau itu. Mencium bau bahwa beliau ini bisa saja masuk Kristen karena pernikahan.
Apa faktanya? Demikian. Ini berarti beliau sudah jadi STH ya. Ini sampai sebuah ini berarti DSTH. Gelar STH beliau berarti diambil setelah beliau murtad. Ulang lagi ya. Gelar STH beliau adalah setelah beliau murtad. Berarti apa? Dia disetting gitu ya, atau men-setting dirinya untuk menjadi seorang penceramah gitu setelah dia murtad. Bukan berarti dia seorang SAK atau STH lalu dia murtad, tidak. Dia murtad dulu baru membangun kualifikasi seorang pendeta gitu ya dengan mengambil gelar STH. Nah, di sini kuncinya Pak. Kunci masalahnya di sini. Ini adalah sebuah Facebook beliau ya, Rusli Manwarfa ya, nih. Rusli Manwarfa. Menikah, lahirnya 9 September 1966 ya. Berarti beliau sekarang tuh 53 tahun ya. Ya, masih awet muda lah. Dia menikah tahun, kapan dia menikah di sini dapat dilihat ya. Ini ada postingan beliau nikah sama istrinya. Kalau kita lihat daripada postingan beliau ini kan dia sepertinya nikah tidak dalam keadaan kondisi Islam. Lihat, lihat. Ada bunganya, ada baju seperti ini. Ini sepertinya ini pernikahan di gereja. Kalau pernikahan dalam Islam tidak mungkin seperti ini, pakai peci. Ini pun mbak ini pakai kerudung kan gitu, nggak ada bunga, nggak boleh, jarang ya. Paling-paling membawa buku nikah KUA kan gitu. Ini jelas nih pernikahan di gereja. Dan waktunya lah bawa dia nih ya nih di sini. Andaria Mary mengatakan selamat ya Pak Pendeta atas HUT berarti hari ulang tahun ya. Selamat atas hari ulang tahun yang ke-19 tahun. Sekarang kita hidup di 2020, oke? Ini 4 tahun lalu. Ulang lagi ya, di 2020 sekarang ini katanya komen ini dikeluarkan 4 tahun lalu. Berarti apa? Di tahun 2016 ya. Komen ini dilaksanakan di 2016. Kenapa? 2000 kurangi 4 tahun. Oke, 2016. Ulang tahunnya apa? Ulang tahun yang ke-19. Nah, di sini dapat dilihat ya. Di sini pun beliau itu mengatakan bahwa kapan Bapak murtad? Beliau mengaku 1998. Nah, 1988 Om, bukan 1998. dari semua itu sudah dapat saya buat semacam garis ya, garis apa? Garis atau kita ulang lagi ya. Ini beliau lahir sorry ya. Ya betul ya. Lahir 1966 ya. Oke. Kita buat semacam ini ya. Nah, nih track recordnya. Berarti beliau ini lahirnya tahun umur 23. Berarti lahirnya di sini ya. Saya buat lahir 1966 ya. Oke. Lahir 1966, penemuan Facebook. 1 umur 23 kata dia tuh di umur 1988 beliau murtad dari Islam ke Kristen. Nah, di sini di tahun 1988 atau 87 juga boleh lah. Ya, 1987 beliau ini murtad. 1988 beliau murtad, ya. Atau 1987, sorry. Nah, di tahun 1988, 1987 beliau menikah. Tapi juga sekaligus murtad. Perhatikan penjelasan di bagian nomor 2. Jelas metode perhitungannya menunjuk bahwa pernikahan dilakukan pada tahun 1997, bukan 1988 ataupun 1987. Mengadakan anniversary gitu. Ini Facebook 2020 di komen 4 tahun lalu, berarti April 2016 ya. Di komen tanggal 6 April 2016. Ucapannya apa? Selamat Pak atas 19 tahun yang lalu. HUT pernikahan berarti apa? 2016 dikurangi 19. Berapa tuh? Coba, berapa? 2016 dikurangi 19. Berapa tuh? Coba, berapa? 1997.
2016 dikurangi 19 tahun, berarti ketemunya adalah ini. Oke, ini saya buatkan tabelnya. Lah ya, umur 23 tahun beliau murtad. Tahun 1998. Di tahun 1998 atau 1987 beliau menikah, foto nikah di gereja. Metode investigasinya adalah foto FB, foto nikah. Foto FB-nya 2020, di komen 4 tahun yang lalu, berarti 2016, anniversary ke-19, berarti 2016 kurangi 19, ketemunya 1997 tuh. Pertanyaan saya adalah, apakah ada korelasi antara 1997 nikah dengan murtad? Antara 1997 nikah dengan murtad. Antara 1997 nikah dengan murtad. Nah, ini perlu dijawab oleh beliau atau oleh siapapun. Udah lu jawab, Oon. Sudah jelas, Bapak Muhammad Rusli Mono Arfa menikah 9 tahun setelah dia murtad dari agama Islam, On. 1992 terkena kasus hukum penistaan agama, 1992, 1993 ya, terkena hukuman 4 tahun 6 bulan ya, hukumannya 4 tahun 6 bulan. Sorry, ini double. Ya, hukumannya 4 tahun 6 bulan. Di sini pun dia mengatakan ya, di dalam YouTube ini, Bapak kapan? Kabarnya Bapak itu katanya terkena kasus ya, katanya ada sini ya. Jadi gini, kesaksian saya itu dipolitisir. Jadi saya menulis kesaksian, lalu kemudian di lembaran-lembaran itu saya lupa menaruh untuk kalangan sendiri. Itu satu. Yang kedua, khotbah saya, kesaksian saya di gereja itu rupanya dimata-matai. Nah, perdebatan yang krusial di ruang pengadilan, saya bantah bahwa delik 156A itu di depan umum dengan sengaja, ya kan? Lah, gereja kan bukan tempat yang umum. Betul. Ya, nah, kalau ada orang yang bukan Kristen datang mendengar, loh itu bukan salah saya. Nah, betul. Ya. Yang ketiga bahwa saya memang waktu itu khotbah tanpa teks. Kembali kepada analisis waktu ya. Ini jadi beliau ini di penjara tahun 1992, 1993, hukuman 4 tahun 6 bulan. Jadi ada di sini ya, kesimpulan dari Muslim menjawab sebagai investigator adalah bahwa ada korelasi ya. Saya tidak menuduh enggak, cuma ada korelasi antara waktu antara beliau murtad dengan beliau menikah. Jadi ada korelasi waktu antara murtad dan menikah. Korelasinya apa antara tahun murtad dengan tahun menikah? Korelasinya apa antara tahun murtad dengan tahun menikah? Itu ada korelasi. Jadi dugaan sementara adalah Cukup ya guys tertawanya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana penjelasan dari yang bersangkutan, Bapak Muhammad Rusli Mono Arfa. Silakan Pak. Mari kita sambut Abuna Muhammad Rusli Mono Arfa. Salam lakum, ya, salam Abuna, lakum. apa Ya. kabar hari ini? Alhamdulillah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan. Saya berharap juga para sahabat yang sedang mengikuti program ini juga dalam kondisi yang sehat. Dan Amin, karena itu juga terimalah salam sehat dari kami dan tetap jaga kesehatan. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita akan terus menjaga kesehatan kita. Amin. Seperti apa sih perjalanan Abuna sesudah terima Tuhan Yesus? Apa tantangan sesudah terima Tuhan Yesus? Ya, memang Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan dibenci oleh semua orang. Betul. Yo, semua orang lo akan benci, bahkan dunia membenci engkau. Betul. Kenapa? Karena kita ini bukan berasal dari dunia. Kalau kita tidak dibenci oleh dunia, nah itu harus dipertanyakan. Nah, kalau kita dibenci oleh dunia, nggak usah kita kaget. Karena memang demikian yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bertahan di tengah-tengah dunia yang membenci kita tetap berjalan bersama Tuhan.
Haleluya. Ya, kemudian bagaimana kemudian hubungan Abuna dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, seperti apa? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah saya bersama juga saudara-saudara, orang tua ya, walaupun mereka sudah almarhum ya, tapi sebelum mereka meninggal semuanya sudah baik-baik saja. Puji Tuhan. Dan saya pikir memang sebagai orang Kristen kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang, dan kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Ya. Amin. Kita harus melakukan yang baik untuk semua orang, tidak pandang bulu ya, tidak memandang agama, suku, bangsa. Ya, semua orang kita harus mengasihi semua orang seperti Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Haleluya. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi. Abuna ini sebelum menikah itu sesudah terima Yesus atau sebelum? Saya menikah itu sudah di dalam Tuhan. Boleh diceritakan sedikit? Ya, memang istri saya berasal dari Minahasa, ya, marganya Sompotan. Nah, saya mengenal namanya itu diperkenalkan oleh saudaranya yang kebetulan waktu itu ada dalam masa penderitaan. Saya ada di dalam penjara. Nah, makanya dalam buku itu ya, dalam buku ini ya, permisi buku ini ya, dalam buku ini saya menjelaskan ya narapidana yang kemudian mendapatkan berkat yang luar biasa. Berkatnya itu salah satunya adalah menemukan jodoh. Iya, begitulah kira-kira. Haleluya. Korelasinya apa antara tahun murtad dengan tahun menikah? Korelasinya apa antara tahun murtad dengan tahun menikah? Korelasinya apa antara tahun murtad dengan tahun menikah? Boleh sedikit cerita bagaimana situasi hati Abuna dan suasana waktu ada di dalam penjara? Ya, memang saya harus berangkat dari proses pertama ditahan ya di Polres. Nah, saya bersyukur ketika saya ditahan di Polres itu Kapolres sangat baik ya, dia memperlakukan saya sangat manusiawi. Ya, menurut saya dia adalah seorang aparat keamanan sekaligus aparat hukum yang patut kita contohi. Nah, jadi saya melalui proses tahanan Polres, lalu kemudian dipindahkan ke rumah tahanan negara, lalu kemudian proses persidangan. Nah, pasal 156A KUHP itu adalah deliknya adalah penistaan agama. Iya. Jadi kesaksian saya, bagaimana kehidupan saya dibandingkan dengan kehidupan yang baru, kehidupan yang lama dibandingkan dengan kehidupan yang baru, tentu ini berdampak tidak baik bagi yang lama. Maka saya dikenakan dijerat dengan pasal penistaan agama, lalu kemudian diajukan ke pengadilan. Nah, proses persidangan berlangsung cukup luar biasa juga. Dihadiri orang kurang lebih 5.000 pengunjung sidang waktu itu tahun 92 mulai persidangan. Dan saya dituntut 4 tahun pidana penjara, sementara pasal 156A KUHP itu ancaman maksimal 5 tahun. Dan sebelum putusan saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Pidato pembelaan saya susun dengan tema yang sangat luar biasa. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Tentu sesuai dengan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 ya. Tidak ada nama lain ya. Dan Yesus sendiri yang memberikan jaminan keselamatan itu. Nah, di akhir pidato itu saya menyatakan sikap saya. Putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya. Luar biasa. Ya. Nah, seperti kita melihat kisah Rasul kita yang luar biasa, yaitu Paulus, yang dia masuk ke dalam penjara karena dia mengikut Kristus. Penganiayaan di dalam penjara yang dia terima. Apakah Abuna juga merasakan seperti itu? Ya, jadi awal pertama saya ada di sel di Polres, tahanan Polres, sebetulnya pertama saya berontak kepada Tuhan. Ya, saya sesungguhnya tidak bisa menerima keadaan itu, karena saya berpikir bahwa ini adalah pekerjaan iblis
yang mengganggu atau membatalkan atau menggagalkan rencana Allah dalam hidup saya. Nah, sehingga saya itu berdoa dengan pikiran saya, dan doa itu kalau saudara berada di dekat saya, saudara pasti terbangun emosinya, dan pasti di akhir doa itu saudara akan berkata amin. Nah, doa saya seperti ini. Tuhan, saya percaya bahwa ini adalah rencana iblis untuk menggagalkan rencanamu. Ya. Maka itu saya berdoa seperti ini, sebagaimana engkau membebaskan Paulus dan Silas di penjara, bebaskan saya secara ajaib, supaya orang-orang di sekitar saya tahu bahwa Yesus yang aku sembah adalah Yesus yang hidup dan berkuasa. Nah, kalau saudara ada di dekat saya waktu itu, pasti saudara berkata amin. Nah, berhari-hari, berminggu-minggu saya berdoa seperti itu. Dan ternyata doa itu, Bu Vivi, itu rupanya doa yang bermasalah di hadapan Tuhan. Oh, begitu. Ya? Sampai satu hari saya mendengar suara yang begitu audible, berkata, rancanganmu bukan rancanganku. Wow. Wow, saya berlari ambil Alkitab dan saya minta cari konfirmasi dalam Alkitab. Dan saya menemukan di dalam Yesaya pasal 55 itu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Nah, saat itu saya memperbaiki doa saya. Ya, sepertinya doa itu adalah doa Alkitabiah, tapi ternyata doa itu bermasalah. Ini yang disebut dengan salah berdoa, ya. Nah, akhirnya saya berdoa begini, Tuhan, saya tahu bahwa persoalan yang saya hadapi adalah bagaikan taman Getsemani bagi saya. Sekiranya mungkin saya bisa Tuhan lalukan saya dari persoalan ini, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Nah, karena itu saya berdoa, saya minta kekuatan supaya Tuhan memberikan saya kekuatan untuk menerima kenyataan yang tidak pernah saya harapkan begitu. Nah, saya lanjut tadi bahwa setelah saya menyatakan sikap dalam pledoi itu, ya itu dihadiri oleh 5.000 pengunjung sidang kurang lebih waktu itu ya. Nah, akhirnya putusan dari pengadilan negeri memutuskan pidana penjara kepada saya 4 tahun dan 6 bulan. Jadi 6 bulan lebih berat ya. Iya, 6 bulan nah, lebih. Saya tetap bersyukur ya. Dalam episode pertama kita, saya katakan esensi menjadi seorang Kristen adalah mengucap syukur. Saya ini sangat tertarik sekali tadi Abuna menerangkan bahwa waktu sidang itu dihadiri oleh 5.000 orang. Ya. Kok berbalik dengan Yesus gitu? Kalau Yesus itu membagikan makanan kepada 5.000 orang. Nah, ini Abuna ini menghadapi 5.000 orang untuk mendengarkan dakwaannya gitu. Ya, memang kalau Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki loh, ya kan? Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, saya juga diperkirakan yang hadir dalam persidangan itu kurang lebih 5.000 pengunjung sidang. Nah, 5.000 itu sudah termasuk laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak, pemuda, remaja. Dan saya memberi makan kepada mereka sesungguhnya ya, makanan rohani ya, bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, iya, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 ya, bukan kata saya loh, kata firman Tuhan. Sehingga putusannya itu menjadi 4 tahun dan 6 bulan. 6 bulan, puji Tuhan ya, itu berkatnya Tuhan luar biasa. Ya. Nah, tadi Abuna waktu berdoa kemudian mendengar audible bahwa ada suara mengatakan rancanganmu bukanlah rancanganku. Iya. Nah, itu sangat menarik sekali untuk kita bahas hari ini. Ya. Nah, bagaimana pendapat Abuna? Ya, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Amen. Nah, saudara, saya mau tegaskan pada kesempatan ini bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi Bu Vivi, bagi saya, dan bagi kita semua, ya. Dan karena itu mempercayai Allah sepenuhnya berarti memiliki iman bahwa Dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Makanya kita harus lebih cenderung mengikuti rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Seperti juga tolong baca Bu Vivi di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ini ayat hafalan sesungguhnya, dan ini sudah
sangat populer ayat ini. Ya, saya baca ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi saya tegaskan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Dalam segala sesuatu loh, bukan sesuatu tertentu. Ya. Tetapi dalam segala sesuatu, termasuk dalam keadaan kita yang masih dalam pandemi COVID-19 ini, di mana banyak orang mengalami kesusahan. Ya. Tuhan turut bekerja bahwa kita tidak sedang berhadapan masalah sendiri, kita tidak sedang bergumul sendiri, kita tidak sedang mengalami kesusahan sendiri. Betul. Tetapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Memang mungkin saat ini kita belum bisa melihat sesuatu yang baik, tapi nanti sesudah masalah ini berlalu, kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Ya, Amin. sama dengan saya mengalami 4 tahun 6 bulan penjara. Ya, 8 bulan pertama jujur sebagai manusia saya stres. Kenapa? Karena saya masih berjalan dengan kepikiran saya, dengan ego saya. Ya, tetapi sesungguhnya saya lupa bahwa rancangan Tuhan itu tidak akan pernah bisa dibatalkan atau digagalkan oleh siapapun. Termasuk juga proses persidangan, termasuk iblis tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan. Nah, kalaupun kita diizinkan Tuhan mengalami situasi yang buruk, nah, situasi yang buruk ini Tuhan rangkai ya untuk menjadi sesuatu yang baik. Dikatakan teruskan di ayat 28 itu, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi tidak semua orang, tetapi bagi orang yang terpanggil ya sesuai dengan rencana Tuhan. Pastikan saudara saya itu terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Amin. Maka sekalipun saya mengalami situasi yang susah ya di penjara, ada satu lagu yang saya senang nyanyikan. Tolong diiringi. Saya mau ikut Yesus. Nah, ini luar biasa ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Cerita di penjara. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bilang kamu akan dibenci oleh semua orang. Yes. Dunia membenci engkau. Kita harus pikul salib, menyangkal diri, baru layak kita ikut Iya, Tuhan. betul sekali. Nah, lagu itu bukan berarti kita mengikut Yesus menderita terus sepanjang hidup kita. Lagu itu mau menyatakan pengakuan iman, walaupun menyatakan bahwa walaupun kita dalam penderitaan, iman kita tidak akan pernah goyah. Amin, amin. Kita tidak akan pernah melepaskan iman kita. Iya. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Kalau Tuhan izinkan saudara saya mengalami masa-masa yang sukar saat ini, imani, percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi bangsa ini. Tuhan tahu yang terbaik untuk keluargamu. Tuhan tahu yang terbaik untuk suami, untuk istri, untuk anak-anakmu. Tuhan tahu yang terbaik untuk mertuamu. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita semua. Karena itu kita bukan hanya mengikuti Yesus ketika kita senang, ya, tapi dalam kondisi yang Tuhan izinkan kita mengalami situasi yang sulit, kita tetap menyatakan iman kita bahwa kita mau ikut Yesus. Amin.